bagaimana Nak Ayu dengan masalah tersebut dan bagaimana Nak Ayu perasaan Nak Ayu terhadap masalah tersebut. Ini kan permasalahan saya terkait saya menunda dalam menjalankan tugas ketika persiapan pembayaran itu. Menurut saya permasalahan ini berpengaruh pada saya pada saat sedih karena saya juga merasa ada perubahan dari diri saya sebelum dan setelah saya melakukan pembayaran tugas ini, dan saya juga ada perasaan khawatir terkait pembayaran saya ini. Kalau kamu merasa sedih dengan masalah ini ya Nak Ayu ya, dan sering ganggu dan sebagainya ya. Jadi menurut Nak Ayu, apa yang menjadi penyebab sehingga Nak Ayu terjadi sehingga Nak Ayu masalah Nak Ayu ini terjadi? Menurut saya seperti itu, tentunya permasalahan ini terjadi karena adanya kekurangan dalam diri saya, seperti pada saat persiapan lomba kemarin saya sendiri terlalu fokus terhadap lomba tersebut, sehingga tugas-tugas yang ada di dalam kelas itu saya sampingkan sehingga terjadi tugas dalam diri saya. Ini salah satu pertimbangan juga karena saya kurang dalam memilih waktu saya antara persiapan lomba dengan tugas. Jadi Nak Ayu ini lebih fokuskan kepada lomba daripada pelajaran ya Nak Ayu ya, dan lebih mengumpulkan lomba ya. Jadi apa tujuan yang ingin Nak Ayu capai setelah tentunya saya dapat menceritakan kepada ibu dengan tujuan saya ingin ada perubahan dalam diri saya sendiri, Bu. Saya ingin kembali lagi seperti dulu, tidak mengerjakan tugas sekalipun itu ada hal yang perlu diprioritaskan, yaitu lomba, Bu, yang ingin saya capai. setelah konsep ini selesai, setelah semua yang apa yang diinginkan Ayu tercapai ya Nak Ayu ya, seberapa pengaruh masalah ini terhadap Nak Ayu? Tentunya sih pengaruhnya sangat besar karena selama permasalahan ini ada, saya senantiasa merasa tidak tenang, Bu. Saya senantiasa merasa khawatir karena tentunya dampak dari permasalahan sebelumnya itu mungkin saja besar, Bu. Sehingga untuk saya bisa merasa sedih, khawatir, tidak takut, Bu. Jadi Nak Ayu sedih, khawatir terhadap dampak dari masalah Nak Ayu ini ya. Ini bagaimana menurut Nak ini terkait permasalahan ini dan bagaimana perasaan Nak ini sekarang? Menurut saya itu terkait dengan masalah saya, yaitu saya tidak bisa mengatur jadwal lagi setelah lomba kemarin. Saya merasa bahwa saya sangat di dalam mengatur jadwal saya, Ibu. Saya merasa bahwa saya yang tertinggal. Di samping itu, saya juga menjadi kurang memahami materi-materi yang disampaikan oleh ibu-guru di sekolah, oleh ibu-guru di kelas, karena saya kebingungan, Ibu. Terlalu banyak tugas yang belum saya kerjakan dan juga berbagai macam pekerjaan rumah lainnya, Bu. Oh, kamu merasa keacakan dalam mengatur jadwal kamu, sehingga kamu merasa tidak bisa survive dengan jadwal sekolah dan jadwal pelajaran yang telah diberikan oleh guru dan seperti itu. Menurut hati ini sendiri, kira-kira apa kekurangan yang ada dalam diri hati sendiri sehingga masalah ini timbul? Menurut saya itu, saya merasa kurang di dalam manajemen waktu saya dan manajemen diri saya sendiri. Saya merasa kurang di bagian aspek itu, sehingga dapat menimbulkan masalah ini, yaitu saya yang tidak dapat mengatur jadwal saya selepas jadwal kemarin. Oh, ini berarti kurang dalam manajemen waktu. Lalu
supaya bisa kembali seperti dulu, rasa kembali menjadi satu dengan baik. Lalu sekarang bagaimana permasalahan ini berpengaruh kepada perasaan itu sendiri? Saya merasa sedikit terkait dengan beberapa pelajaran yang tertinggal setelah saya mengelola kemarin, karena menurut saya semua itu harusnya bisa seimbang, jadi ada yang kurang dan tidak juga yang lebih. Ini berarti masalah ini berpengaruh kepada saya Nah, Naica, bagaimana menurut Naica sendiri terkait dengan masalah yang Naica alami saat ini, dan bagaimana menurut Naica masalah tersebut mempengaruhi perasaan Naica? Seperti itu ya. Jadi Naica merasa bahwa dengan turunnya nilai yang Naica capai pada saat ini merupakan sebuah masalah yang besar. Kemudian menurut Naica sendiri, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga masalah penurunan nilai ini bisa terjadi pada diri Naica? Ada yang faktor yang paling penting untuk terjadi yang paling satu ini adalah dari mental itu, sehingga saya tidak sehingga saya berpeluang kepada jadi Naica merasa bahwa dengan Naica bermain HP terlalu sering membuat Naica menjadi kekurangan waktu di dalam belajar. Seperti itu ya. Nah, di dalam proses konseling ini sendiri, sebenarnya apa yang Naica ingin capai? Jadi Naica yang dicapai di dalam proses konseling ini adalah Naica berharap agar kedepannya Naica bisa meluangkan waktunya lebih banyak lagi untuk belajar dan mendapatkan nilai yang lebih bagus lagi. Menurut Naica, seberapa besar masalah ini mempengaruhi perasaan Naica? Saya merasa sedih karena penurunan badan saya itu, orang tua saya juga sedih melihat saya dengan nilai-nilai saya yang buruk. Jadi dengan masalah penurunan nilai ini Naica merasa sedih ya. Begitu juga dengan Naica khawatir akan perasaan orang tua Naica yang kecil terhadap Naica. Kemudian pada saat Nur Aziza Aulia atau Ica berperan menjadi seorang guru BK, saya dapat melihat bahwa Ica sudah cukup baik di dalam merespon arti, merespon tujuan, merespon masalah, dan juga merespon perasaan yang diceritakan oleh siswa kepadanya. Hal itu dibuktikan dengan berbagai macam pertanyaan yang diajukan untuk mendengarkan penjelasan lebih lanjut dari siswanya. Hal ini juga dibuktikan dengan respon yang ditampilkan oleh Ica setelah mendengarkan penjelasan siswanya. Dalam proses konseling tersebut,
Ketika saudari Nur Aziza Aulia menjadi seorang konselor, saya melihat bahwa Nur Aziza Aulia sudah mampu menerapkan keterampilan mempersonalisasi dengan baik, di mana saudari Nur Aziza Aulia menerapkan mempersonalisasi arti, tujuan, masalah, dan juga perasaan. Nah, hal tersebut akan membuat konseli lebih paham terkait permasalahan yang sedang dialami, dan juga akan membuat konseli paham akan perasaannya atas permasalahan yang sedang dialami tersebut, sehingga konseli akan lebih paham atas apa yang ingin ia capai dari permasalahannya tersebut melalui proses konseling yang dilakukan. Baik, di sini saya akan menilai diri saya sendiri sebagai konselor, yang dimana saya sendiri Nur Aziza Aulia kurang dalam membantu konseli, yaitu dalam mempersonalisasikan kekurangan-kekurangan yang ada pada dirinya konseli, dan juga saya di sini sudah baik dalam membantu konseli untuk mempersonalisasikan keadaan masalah dari konseli tersebut. Yang terakhir itu saya bisa merumuskan kekurangan konseli sekaligus menunjukkan keinginan konseli. Oke, sekian dan terima kasih.